Season 5, Sekte Awan Berkabut atau Perjanjian 3 Tahun. Xiao Yan pergi ke kota suci Jiama di mana membantu pemimpin klan Nalan Jie untuk mengusir racun karena dia membutuhkan ramuan klan Nalan yang dapat memulihkan kekuatan spiritual dengan nama Yan Xiao. Xiao Yan bersiap untuk berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jiama. Selama pertemuan besar alkemis, lawan terbesar bagi para alkemis Kekaisaran Jiama adalah alkemis Kekaisaran Cuyun yang berpartisipasi di bawah penyamaran pil obat tingkat 5 tetapi tetap saja Xiao Yan memenangkan tempat pertama pada pertemuan besar alkemis dengan menyempurnakan pil roh hijau 3 baris. Sebagai tempat pertama turnamen, dia memenangkan formula obat yang didambakan oleh Medusa. Setelah turnamen, dia selesai mengobati racun Nalan Jie dan mendapatkan ramuan obat untuk memulihkan kekuatan spiritual Yao Lao tetapi Yao Lao masih belum terbangun. Untuk meningkatkan kekuatannya, Xiao Yan mengkonsumsi Three Lines Green Spirit Pill karena tantangan melawan Nalan Yanran sudah dekat. Ketika Xiao Yan datang ke Sekte Mystic Cloud, dia dan Nalan Yanran segera mulai berduel. Xiao Yan dengan mudah mengalahkannya bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya tetapi ketika duel selesai dan Xiao Yan membuktikan dirinya di depan seluruh Mystic Cloud Sect dan Jiama Empire, Elder pertama dari Mystic Cloud Sect yang disebut Yunleng mulai membuat masalah untuknya. Xiao Yan karena mereka mengenali Xiao Yan sebagai pembunuh Mo Cheng. Yun absen dari sekte sehingga semuanya ada di tangan Yunleng dan dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada Xiao Yan untuk pergi karena dia bahkan menyerangnya. Ini meningkat menjadi pertempuran besar sehingga bahkan nenek moyang Mystic Cloud Sect khawatir. Xiao Yan berhasil meninggalkan sekte Mystic Cloud karena Medusa muncul dan menghalangi Yun San dengan budidaya Douzongnya. Xiao Yan kembali dengan Medusa ke kota Wutan. Dia dipekerjakan olehnya sebagai pengawal dengan imbalan Xiao Yan memperbaiki pil obat untuknya. Ketika Xiao Yan kembali ke klan Xiao dan melihat situasi sekarang, dia hancur karena klan Xiao hampir hancur karena mereka sudah terluka parah oleh Mystic Cloud Sect dan bahkan ayahnya Xiao Zhan hilang dan kemudian klan Jialai dan Aoba digunakan, kesempatan untuk menyingkirkan Xiao Clan. Xiao Yan dengan bantuan Medusa membunuh mereka semua dan bersumpah untuk menghancurkan Mystic Cloud Sect. Dalam kemarahan, dia kembali lagi ke sekte Mystic Cloud dan bahkan melihat Yun alias Yunzi tapi itu sangat mengecewakan Xiao Yan karena dia sudah memiliki perasaan terhadap Yun. Di sana Xiao Yan membunuh Yunleng dan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan sekte Mystic Cloud. Yun San memberi perintah untuk membunuh Xiao Yan dengan segala cara. Xiao Yan berhasil melarikan diri dari sekte Mystic Cloud dan berkat klan primer dan Yun yang melepaskannya, dia meninggalkan Kekaisaran Jiama dan datang ke wilayah sudut hitam. Xiao Yan sedikit terkejut melihat kekacauan di tempat ini. Dia berpartisipasi dalam lelang besar yang diselenggarakan pada waktu itu. Xiao Yan di sana menemukan bagian peta untuk api teratai iblis pemurnian tetapi tidak berhasil mendapatkannya dengan menawar jadi setelah pelelangan dia menggunakan penyergapan dan mendapatkan gerakan 3000 petir dan pil naga misterius Yin yang kecuali fragmen peta. Season 6 Akademi Jianan. Xiao Yan datang ke Akademi Jianan. Ada wajah pengejar Sun Er dan menghalangi mereka dengan kekuatannya. Segera setelah dia datang ke Akademi Jianan, dia berpartisipasi dalam kualifikasi untuk Akademi Dalam dan bersama dengan Sun Er, dia mengalahkan semua pesaing lainnya. Di Paviliun Douqi Akademi Jianan, dia bertemu dengan dua penjaga Akademi Jianan, Bai Lai dan Qian Mo yang berada di puncak kelas Douzong. Dengan bantuan Sun Er, Xiao Yan memperoleh teknik Sonic Dou tingkat tinggi kelas Xuan. Setelah beberapa waktu, Xiao Yan bersama Sun Er dan 48 peserta lainnya melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Di sana mereka menemui masalah karena mereka segera diserang oleh siswa senior Akademi Dalam di kompetisi berburu energi api yang mengejar mereka untuk energi api. Semua pendatang baru tahun sebelumnya dirampok tapi tahun ini datang perubahan besar saat Xiao Yan bersatu dengan semua pendatang baru dan mereka malah merampok siswa senior. Setelah mereka datang ke Akademi Dalam mereka diserang oleh berbagai kelompok yang tidak puas dengan kesombongan para pendatang baru sehingga Xiao Yan atas permintaan semua pendatang baru membentuk gerbang Pan yang nantinya akan menjadi faksi terbesar dalam sejarah Akademi Jianan. Gerbang Xiao Yan dan Pan pada awalnya diserang oleh geng putih atas dorongan Bai San tetapi semuanya berhenti ketika Xiao Yan akhirnya mengalahkan pemimpin mereka Bai Cheng.
Xiao Yan pergi ke menara pemurnian Ki Langit Berkobar di mana dia melihat keberadaan api hati jatuh karena tujuan sebenarnya Xiao Yan adalah untuk mengambil api hati jatuh dari Akademi Jianan. Di menara pemurnian Ki Langit Berkobar, dia bertemu dengan Han Yue yang menawarkan bantuannya karena dia sudah didirikan di Akademi Dalam. Xiao Yan kemudian bertemu dengan Lin Yan yang dibantu Xiao Yan untuk menyingkirkan racun api. Lin Yan banyak membantu Xiao Yan di Akademi Dalam. Xiao Yan menyinggung Liu Fei, sepupu Liu Qing, peringkat ketiga dari peringkat kuat Akademi Dalam. Liu Qing dengan geng obat dan geng putih membuat beberapa masalah untuk gerbang PAN tetapi Xiao Yan dengan cepat menyelesaikannya saat dia mengalahkan pemimpin geng obat dengan keterampilan alkimianya dan ketika semua orang melihat bahwa Xiao Yan dapat memperbaiki pil obat tingkat 5, bukan hanya siswa tetapi bahkan para tetua Akademi Dalam mulai menghormatinya. Season 7, Kompetisi Peringkat Kuat. Xiao Yan mulai mengembangkan kelincahan teknik Dou dari Paviliun Petir Angin, gerakan 3000 petir. Setelah maju ke kelas Douling, Xiao Yan mulai bertarung melawan lawan yang lebih kuat darinya bahkan 5 bintang. Dengan mencari berbagai bahan obat ia bertemu dengan Ziyan dan segera berteman dengannya dengan menyempurnakan Yaoans untuknya. Setelah Xiao Li datang terluka ke Akademi Jianan dan memberitahu Xiao Yan bahwa klan Xiao hampir dipadamkan oleh Sekte Awan Berkabut jika mereka tidak dibantu oleh klan primer. Xiao Yan menjadi lebih termotivasi untuk memajukan kultivasinya, karena hanya kekuatan yang dihormati. Xiao Yan berpartisipasi dalam kompetisi besar peringkat kuat di mana pertempurannya dan Li Qing berakhir imbang dan mereka berdua mendapat tempat ke-10 yang cukup untuk memasuki level terendah menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Xiao Yan dan Sun Er berpisah setelah turnamen ini karena dia dipanggil oleh klannya. Setelah beberapa peserta di 10 besar berhasil memperbaiki tubuh mereka dengan api hati jatuh. Api hati jatuh akhirnya meletus dan Xiao Yan senang akhirnya memiliki kesempatan untuk menaklukkan api hati jatuh. Letusan api hati yang jatuh mudah terlihat dan Han Feng dengan cepat datang dengan bala bantuan untuk mendapatkan api hati yang jatuh. Xiao Yan menggunakan bantuan Yao Lao dan mulai bertarung melawan Fan Lao di depan semua siswa dan staf Akademi Jianan. Pertempuran ini membuatnya terkenal karena ia mampu melawan Do Huang.